Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat sekalian, teman saya mengiaskan hubungan NU dan Wahabi ini atau Salafi gitu ya, seperti Tom and Jerry, gak pernah akur. Belas, kenapa sih begini? Memangnya gak ada titik temu sampai sekarang. Nah, sebenarnya kita bisa menarik peristiwa ini sampai ke belakang. Apa yang tampak pada kita saat ini itu adalah perpanjangan dari peristiwa sejarah besar ini. Ada dua peristiwa sejarah yang mesti kita tilik. Pertama, kekhalifahan Utsmani. Nah, kekhalifahan Utsmani itu yang besar secara resmi tumbang pada 3 Maret 1924. Pada saat itu, kekuasaan yang luas dibagi-bagi oleh sekutu. Inggris yang bekerja sama dengan Ibnu Saud mendapatkan wilayah Najd yang sekarang bernama Saudi Arabia. Ibnu Saud saat itu berkongsi dengan kelompok keagamaan yang menamakan dirinya sebagai pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, yang di kemudian hari disebut sebagai kalangan Wahabi. Ibnu Saud yang kemudian mendapatkan julukan sebagai Khadimul Haramain, penjaga dua kota suci, Mekah dan Madinah. Sampai di sini nggak ada masalah sebenarnya. Sampai kemudian beredar kabar bahwa beberapa situs penting umat Islam seperti makam sahabat dan makam Nabi Muhammad SAW mau diratakan, dihancurkan, ditengarai sebagai biang kemusyrikan. Kalangan Wahabi dikenal sangat ketat dan keras memang dalam beragama. Bahkan menurut beberapa banyak ulama, sangat mudah mengeluarkan status takfiri. Ini mengkhawatirkan. Sesuatu yang secara diametral berbeda dengan ulama-ulama jebolan Mekah dan Madinah yang berada di Indonesia, seperti Mbah Khalil Bangkalan, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Mbah Hasbullah, Mbah Bisri Sansuri, dan yang lain-lain. Mereka gelisah dengan perkembangan yang terjadi di Hijaz. Mereka akhirnya membentuk Komite Hijaz. Mereka berencana menyampaikan kepada Raja Saud agar Mekah dan Madinah diberikan kesempatan untuk 4 madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah berkembang. Nah, juga beberapa saran untuk perbaikan urusan haji. Komite Hijaz ini tak sempat berlayar karena persoalan teknis sebenarnya. Kita akan membahas lain kali. Tetapi rencana ini baru terlaksana justru setelah Mbah Hashim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, dan lain-lain membentuk Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 1926 yang bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah. Inilah peristiwa kedua tersebut. Mbah Wahab berangkat ke Mekah dan menyampaikan aspirasi umat Islam tersebut yang diterima oleh kerajaan Ibnu Saud saat itu. Ikhtiar ini menghasilkan beberapa situs umat Islam tetap terjaga, seperti makam Nabi, Baqi, Ma'la, dan lain-lain. Tetapi memang tempat kelahiran Nabi dan rumah Siti Khadijah sekarang sudah beralih fungsi. Dari sini sudah tampak persoalan bahwa kalangan Wahabi menilai makam dan situs-situs umat Islam sebagai pangkal kemusyrikan. Sementara para ulama yang tergabung ke dalam Nahdlatul Ulama itu ketika tabarrukan ke berbagai tempat dan orang-orang soleh, mereka punya dalil yang sahih dan shorih. Nah, inilah pangkal dari pertengkaran itu. Sampai sekarang sebenarnya, bermula dari persoalan di Mekah, Madinah, terus menyebar ke berbagai negara dan sampai ke Nusantara ini. Mulai dari persoalan perayaan Maulid, penggunaan tasbih, tahlil, dan lain-lainnya. Kalangan Wahabi atau yang sekarang ini menggunakan kata Salafi menilai tradisi yang dilakukan kalangan Aswaja itu sebagai perbuatan bid'ah. Sebenarnya gimana kita keluar dari kondisi ini ya? Perbedaan itu kan sebenarnya sudah lumrah. Kita tak perlulah menyeragamkan, tak perlu diseragamkan. Kalau boleh usul, kalangan Salafi berjalan dengan keyakinan dan pendapat mereka saja. Monggo mawon, silahkan saja. Tetapi mereka tidak perlu mengganggu kalangan Aswaja atau Nahdiyin dengan menilai amalan-amalannya sebagai bid'ah. Karena apa? Karena pada dasarnya kami memiliki dalil yang shoreh
dalil-dalil yang sahih gitu. Kami juga mendasarkan kepada Al-Qur'an, Sunnah, ittiba salafus soleh dan yang lain-lain. Kalaupun misalnya teman-teman Salafi atau Wahabi ingin menyampaikan bahwa sebuah amalan itu sebagai bid'ah, maulid misalnya, sampaikan juga ke jamaah mereka bahwa tetap harus memegang prinsip husnudzon, bahwa kalangan yang melaksanakan maulid tersebut punya dasar yang sahih, bahwa mereka tidak setuju, tidak apa-apa. Nah, sebenarnya kan mudah aja kan, tetapi ya kadang ada aja orang yang berprinsip kalau bisa susah kenapa mudah gitu ya. Nah, orang-orang beginilah yang sebenarnya yang merumitkan, terus mengambil celah untuk terus membidah-bidahkan dan yang lain-lain. Nah, kalau kondisinya begini, terus terang nggak bakalan kelar. Tom and Jerry terus. Solusinya sebenarnya, mari kita menahan diri masing-masing. Di satu sisi, untuk tidak mudah menuduh bid'ah, takfiri, dan yang lain-lain. Di sisi lain, kalau boleh usul, kalangan Nahdiyin juga mulai saat ini, para ulamanya, Gus, Kiai dan sebagainya menyampaikan dalil-dalil terkait amalan-amalan yang sudah menjadi tradisi panjang gitu ya, dan memberikan pencerahan kepada umat. Dan dengan begitu umat-umat kita itu mendapatkan dalil yang kuat dan mereka lebih mencintai amalan itu berdasarkan dalil. Dan dengan begitu mereka ketika ditanya oleh banyak kalangan salaf dan atau siapapun, apakah ada dalilnya? Ada. Mereka bisa menyebutkan dalilnya. Dan dengan begitu ini kan umat tercerahkan gitu ya. Jadi kedua sisi itu, pertama harus menahan diri, di sisi lain kitanya harus tetap terus mencerahkan umat. Saya kira dengan begitu semoga posisi yang tadinya berseteru atau seperti halnya diametral dan sebagainya bisa saling memahami, dan dengan demikian kita bisa menjalin ukhuwah secara lebih baik. Saya kira demikian. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup.